Halo. Ya, selamat hari Minggu ya. Saya tidak tahu ini sosialisasi yang keberapa. Ya, yang saya ingat untuk tahun ini saya yang kedua berdiri di sini. Begitu ya. Bulan kemarin ada juga. Ya, nah, hari ini kita khusus belajar gereja yang teguh, pemuritan yang alkitabiah. Sebenarnya ini bentuknya seminar ya. Bentuknya seminar, tetapi saya sudah izin kepada hambanya ya dibawakan karena waktunya cuma sedikit. Tadi saya sudah dikasih tahu guru-guru jangan lama-lama gitu ya. Jangan lama-lama. Itu pesannya. Mari kita membuka dulu kitab kita di dalam Matius. Matius pasal yang ke-28. Ini ayat sudah terkenal sekali ya. Sebagai dasar untuk kita renungkan pada siang hari ini, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Ya, buka iPhone-nya semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti ada di HP semua ya. Tidak mungkin bawa laptop gitu ya. Ada juga yang mungkin gitu ya. Tapi sekarang ini memang sudah zamannya pakai iPhone semua. Makanya holy iPhone. iPhone kudus gitu ya. Kalau sudah dapat semua, bersama dengan saya kita bacakan sama-sama ya, supaya kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini ketika Tuhan Yesus ya telah akan kembali ke surga, kemudian dia kasih mandat ya, terkhusus pada murid-muridnya pada waktu itu, gitu ya, supaya semua orang menjadi murid Kristus. Itu visinya ya, itu visinya. Jadi semua orang harus menjadi murid Kristus. Tetapi bagaimana cara melakukannya? Nah, itu murid-muridnya yang bergerak ya, termasuk sekarang ini kita gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah ini cerita sekolah minggu ya, tahu anak bungsu sama anak yang tua ya. Jadi satu ketika dengan tidak ada angin, tidak ada hujan begitu ya, anak yang bungsu tiba-tiba datang pada bapaknya. Bapak, saya minta bagian dari apa yang menjadi hak saya, gitu ya. Hak saya. Nah, sebenarnya dia belum bisa ya, karena bapaknya juga masih ada, begitu ya. Tidak boleh minta harta dulu, begitu ya. Tapi menurut anak yang bungsu ini mungkin ini sangat penting sekali, krusial sekali, begitu ya. Kalau di orang Dayak itu tidak boleh ya. Katanya nyumpah orang tua kita yang masih hidup, gitu ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Gitu. Tetapi anak yang bungsu ini terus merengek, ya, terus merengek, ya. Namanya hati seorang bapak. Kalau anaknya sudah merengek, begitu ya, sesuatu yang salah pun jadi dibenar-benarkan. Nah, akhirnya si bapak, ya udahlah, ini bagian kamu, silahkan kamu atur. Dia punya strategi sendiri, ya. Akhirnya dia jual, ya. Dia jual. Bapak Ibu sudah dengar cerita ini gitu ya, karena ini cerita sekolah minggu. Dia jual, kemudian dia mulai naik menjadi orang kaya ya, menjadi orang kaya. Jadi orang kaya ya, mungkin ada Bapak Ibu di sini yang menjadi orang kaya, gimana rasanya begitu ya. Saya belum akan ke situ gitu ya, tapi belum gitu. Nah, lagaknya luar biasa si anak ini ya. Lagaknya luar biasa. Ya, tanpa sopan santun lagi dia dengan bapaknya, dia pergi meninggalkan rumahnya yang orang tuanya tadinya kaya, gitu ya. Dia tinggalkan begitu saja. Akhirnya karena banyak uang, apapun bisa dicapai ya. Gitu. Makanya kita sekarang kan yang kita cari uang, gitu ya. Karena segala sesuatu sekarang kalau tidak punya uang susah ya. Mau bergerak sedikit aja ya harus uang, gitu ya. Lihat HP itu uang, gitu ya, uang. Nah, akhirnya dia pergi ya. Si anak ini pergi meninggalkan
rumahnya yang tadinya berkecukupan, dia pergi berpoya-poya, ya, berpoya-poya, main perempuan, begitu. Pokoknya dia habiskanlah semua apa yang ada pada dirinya. Ya. Uang dia sadar udah mulai sedikit, karena dia berpoya. Ada kawannya yang kenal, yuk sini minum dulu, ngopi dulu. Kalau di sekarang ini kan ngopi dulu, kalau dulu kan belum ada ya, belum ada tempat ngopi gitu ya. Jadi entah gimana caranya, mungkin minum-minum gitu. Yang dulu ada anggur gitu ya. Anggur kalau udah difermentasi itu pasti bisa, kalau kebanyakan mabuk. Ya. Yuk, bilang kawannya. Nah, akhirnya dia mulai sadar, uangnya mulai sedikit habis. Ya. Kemudian suatu ketika dah tidak punya uang lagi. Si anak yang bungsu ini habis uang. Di negeri itu kelaparan ceritanya. Ya. Dia harus cari kerja. Ya. Kalau cari kerja di zaman COVID enak nggak? Sangat tidak enak. Ya. Makanya jangan coba-coba kalau lagi lagi wabah penyakit gitu ya, jangan coba-coba kita berhenti kerja karena susah sekali nyarinya, begitu. Nangis-nangis kita nyari kerja. Nah, anak yang bungsu ini begitu ya, susah nyari kerja. Akhirnya ada seorang yang kaya tampung dia. Udahlah, kalau begitu kamu kerja aja ya, kerjanya jaga babi. Jadi hari-harinya mengumpan babi. Ada yang tahu lagunya hari-hari mengumpan babi? Tidak tahu ya. Jadi hari-hari mengumpan babi, ya, perut makin keroncongan. Tagihan cacing itu mulai reok gitu ya. Biasa. Gitu. Nah akhirnya si bungsu mulai dia sadar berpikir. Tapi perutnya mulai mukul. Akhirnya dia makan makanan babi. Makanan babi itu kalau masakan bapak saya itu bagus ya, karena punya bapak saya dia kupas dulu, kemudian dicuci, kemudian dimasak. Ya. Pernah satu ketika, ya, istri saya lagi hamil anak yang kedua, pulang ke kampung ya, karena udah lama nggak pulang ke kampung. Dia lihat ada ubi, ya, ada ubi yang dimasak oleh bapak. Ya. Mungkin istri enggak saking laparnya juga sama seperti anak bungsu ini tadi. Ya. Akhirnya dia makan, ya, dia makan. Namanya orang hamil ya, dia makan. Kemudian bapak datang, ya. Bapak datang, Pak, tadi babi, ubinya enak sekali. Memang kamu makan, kata bapak saya. Iya, dimakan. Itu makanan babi. Dia berpikir. Tapi kata bapak, udah itu bersih. Nah, tetapi makanan babi yang dimakan oleh si bungsu ini, itu bukan makanan babi yang kayak bapak saya masak. Ya. Udah apa istri injak ampas tahu, ampas tempe, entah apa-apa. Tapi dia tetap. Nah, dalam keadaan itu, anak itu sadar. Ya. Akhirnya dia berpikir di rumah bapak enggak seperti ini. Akhirnya dia pulang dari jauh, bapak lihat, itu ada apa? Akhirnya bapaknya peluk dia, gitu ya. Kemudian dia bilang sama kakaknya, kita bikin pesta karena adik kamu udah kembali. Tapi apa yang dikatakan si yang sulung ya, aduh bapak ini, saya tinggal bertahun-tahun dengan bapak, tidak pernah bapak bikin pesta. Tetapi kenapa adik yang merugikan bapak itu harus balik ke rumah kemudian bikin pesta? Nah, tetapi kata, udahlah. Nah itu bapak itu singkat cerita dalam mengasihi anak-anak. Ya. Nah mungkin cerita ini dibilang anak yang hilang ya. Kalau menurut saya ini dua-duanya hilang. Ya. Dua-duanya tidak pernah merasakan kasih bapak. Dua-duanya tidak pernah merasakan indahnya bersama bapak. Gitu. Nah mungkin kita ada di pihak yang bungsu sekarang kekristenan kita ya, atau di pihak yang kedua, begitu ya. Saya tidak tahu ya. Yang jelas kadang-kadang kita menjadi orang Kristen, kita ada di pihak kedua ini. Jadi orang Kristen sudah lama tetapi kita masih ngomel-ngomel, ya, masih caci maki orang, ya, masih berbuat yang tidak baik, masih berbuat yang tidak sempat. Oleh sebab itu hari ini pemuritan yang alkitabiah, gereja yang teguh, pemuritan yang alkitabiah. Jadi pemuritan itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena kita akan memulihkan orang-orang yang tadinya hancur hatinya karena dosanya. Kemudian akan dipulihkan.
itu sangat susah sekali. Ya. Makanya saya kurang setuju dengan penginjilan yang datang pergi, gitu ya. Hamba Tuhan yang kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, gitu ya. Kurang setuju saya. Ya. Kita konsepnya bukan begitu, gitu ya. Kalau kita mau menginjili orang, gitu ya, betul-betul kita tinggal bersama dengan dia seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dari surga datang, dia mesti belajar bahasa manusia, ya. Apa yang dirasakan manusia dia mesti belajar, ya, dia mesti merasakan. Kemudian dia tinggal. Itu pemuritan, ya. Di gereja-gereja model-model, ya, macam-macam pemuritan, ya. Kalau di tempat ini ya luar biasa. Kami sebagai murid dulu 14 tahun yang lalu saya merasakan ya luar biasa kita dibina oleh guru-guru. Itu pemuritan, ya. Pemuritan di gereja-gereja sekarang banyak yang melalui PA gitu. Tetapi kan kita kadang-kadang bolong karena banyak kesibukan kita, tidak ikut begitu. Ada juga persekutuan rumah tangga, itu termasuk, ya. Ibadah seperti ini pun itu termasuk pemuritan. Ya. Kemudian ada juga, dulu saya di Bandung itu ada namanya, ya, laki-laki sejati, ya, laki-laki sejati. Gitu. Ada juga perempuan perkasa, gitu. Ada enggak di sini? Tidak ada, ya. Jadi di kita belum ada. Ya. Kalau di Bandung dulu saya pernah ikut, ya, laki-laki sejati. Gitu. Artinya laki-laki sejati itu dia harus gentleman orangnya. Kalau dia salah dia minta maaf, ya. Kalau keluarganya cekap dia mesti bisa selesaikan. Bahkan dia minta maaf kalau dia salah. Itu apa namanya pemuritan untuk laki-laki, ya. Perempuan belum ada. Mungkin perempuan penting juga, gitu ya. Bukan laki-laki saja yang banyak salah, tapi perempuan juga sama, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, ya, komunitas itu sangat penting sekali. Anak-anak kita sekarang diajak sekolah minggu, ya, dari kecil disuruh sekolah minggu, gitu ya. Kadang-kadang juga kita yang tidak sempat antarnya. Nah, tetapi itu adalah bentuk-bentuk pemuritan yang kita mesti ikuti. Di sini kita belajar tentang karakter building, ya. Belajar tentang apa saja, gitu ya, yang secara alkitabiah. Gitu. Karena ajaran yang benar itu adalah ajaran yang berasal dari Alkitab. Dasarnya Alkitab. Nah, oleh sebab itu ketika orang percaya itu prosesnya panjang, ya. Ketika dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya ditebus iya, ya. Tetapi proses hidup ini kadang-kadang turun naik, begitu, ya. Kadang-kadang jatuh lagi, gitu. Grafiknya kalau gini bagus, gitu ya. Tetapi kadang-kadang tuh kayak utang Indonesia sekarang di luar negeri, gitu ya. Itu merosot, gitu ya. Entah kapan naiknya, susah, ya. Mungkin sampai anak cucu kita nanti, ya, baru selesai, baru grafiknya begini, ya. Kita ngutang lagi, ya kan, ngutang lagi, udah habis utang, nanti teroris datang hancurin, kita perlu lagi dana, ngutang lagi, gitu. Cara-caranya. Nah, proses sanktifikasi atau pemudusan hidup itu secara terus-menerus dilakukan melalui pemuritan. Karena kita masih punya tubuh, gitu ya, maka jangan heran kalau pendeta masih suka duit, gitu. Jangan heran, pendeta masih jatuh sama perempuan, itu jangan heran karena masih punya daging tubuh, gitu ya. Masih punya kesempatan untuk berbuat dosa, gitu ya. Tapi punya kesempatan juga untuk menolak dosa, gitu. Tapi kebanyakan yang mana? Ya, lihat realitas sekarang. Gitu. Jadi pemuritan itu sangat-sangat penting. Nah, oleh sebab itu, ketika Musa, ya, mendapat perintah dari Allah, dia harus berbicara kepada bangsa Israel. Dia harus berbicara kepada bangsa Israel. Apa katanya? Ya, jadi dia meminta orang Israel untuk mendengarkan dia betul-betul. Ya, kalau kita lihat di Ulangan 6, ya, ini kisah ulangannya. Saya bacakan. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu Musa pada waktu itu dia berbicara kepada kepala-kepala rumah tangga, ya, kepada bapak-bapak, ya, kepada wakilnya Tuhan, istilahnya begitu. Ya. Dan bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, mengasihi Tuhan. Sekarang ini sudah sangat sulit sekali kita mengasihi Tuhan, gitu ya. Berdoa pagi saja, ikut persekutuan saja, sudah sulit.
Kita ditumpuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat badan kita begitu capek, gitu ya. Sehingga bangun pagi pun kadang-kadang kita tidak berdoa. Ya. Ambilnya apa? Ambilnya HP, gitu kan? Ambilnya HP dulu, begitu ya. Siapa tahu ada di situ ayat firman Tuhan, kayak begitu. Ya. Tidak sempat lagi berdoa. Begitu. Nah, oleh sebab itu ini Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, ya, kepada kepala-kepala keluarga pada waktu itu, supaya anak dan cucu mereka itu mengasihi Tuhan. Karena itu yang penting. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, maka tidak ada satupun yang bisa, ya, menggoyahkan iman kita. Tapi kalau kita masih masih kurang mengasihi Tuhan, ya itulah jadinya. Kita tidak menghargai waktunya Tuhan. Kita tidak menghargai hidup kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita tidak mengasihi Dia. Paulus, dia mengasihi Tuhan dengan mengabdikan hidupnya. Dia melayani Tuhan sampai mati. Sampai dia akan meninggal. Itu Paulus. Nah, kalau kita gimana? Kita ini sama, ya. Di mata Tuhan kita adalah muridnya juga. Gitu ya. Paling tidak kita di dalam keluarga kita, gitu. Pernah tidak menyampaikan bahwa kita harus mengasihi Tuhan? Nah, kurang yakin, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, ya, kita semua anak-anak di sini, orang tua di sini diajak untuk beribadah bersama-sama. Ayo kita belajar sama-sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi. Kita sama-sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita udah luar biasa. Kalau belum, berarti kita belum. Ya. Kita sama-sama untuk membawa anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan. Selain mengasihi Tuhan, ya, kita juga harus mengasihi sesama. Ya. Karena itu perintah Tuhan kepada kita. Ya. Mengasihi sesama kita. Saat ini, ya, misi globalisasi itu membawa orang kepada supaya jadi egois, ya. Tidak lagi memikirkan orang lain, tidak lagi mementingkan orang lain, memikirkan dirinya sendiri sekarang ini. Makanya kalau Bapak Ibu 10 tahun, 20 tahun lalu kita masih suka bergotong royong, sekarang ini udah susah, ya. Udah kurang. Semangat gotong royong itu udah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kita disibukkan dengan pekerjaan kita sekarang ini, tidak mementingkan lagi. Kemudian kita juga sangat-sangat konsumeristis, gitu ya. Jadi kita sering suka belanja sekarang ini, gitu. Karena adanya media sosial, ya. Karena adanya HP, ya. Bapak Ibu buka HP ada iklan, ya. Ini nih yang penting. Sepertinya di kita penting, begitu. Akhirnya kita belanja. Karena sekarang udah sistemnya online. Itu yang membuat kita tidak pernah kita memikirkan orang lain. Misinya globalisasi itu membuat orang nanti mandiri, ya. Mandiri sendiri, begitu ya. Tidak lagi mementingkan orang lain, tidak mau lagi bersekutu. Makanya uji cobanya kemarin waktu Covid, gitu ya. Waktu Covid itu adalah uji coba dunia, ya, secara global. Dia mencoba manusia itu bisa nggak dia sendiri. Ternyata bisa, ya, tapi kurang berhasil, gitu ya, kurang berhasil. Maka mereka sediakan ada, kalau sekarang rapat pakai Zoom lah, pakai apalah sekarang ini, begitu ya. Jadi kamu di kamar aja udah. Gitu. Penginjilan juga diajar begitu. Padahal Tuhan bilang, pergilah, gitu ya. Pergi artinya apa? Melangkah. Tidak di kamar saja, tidak di rumah saja. Kita sering digoncang-gancingkan begitu, ya. Uji cobanya begitu, ya. Maka kalau ada wabah, hati-hati, berpikir dulu, ya. Lihat Tuhan dulu, gitu ya. Karena kita ini adalah murid yang sejati, begitu ya, murid yang teguh. Karena kita sudah belajar tentang Tuhan kita, bagaimana kuatnya, bagaimana berkuasanya Dia. Gitu. Penyakit pun jangan takut. Tapi banyak orang sekarang ketakutan, gitu ya. Dikasih wabah ini langsung goncang imannya, begitu ya. Dikasih ini langsung, ya. Akhirnya apa yang orang sediakan mereka udah punya cara, ya kan? Kita ikut mengalir, gitu ya. Itu hati-hati, ya.
Dunia itu, kata Tuhan, akan menyesatkan kita. Maka dia bilang, jangan serupa dengan dunia ini. Dasar kamu apa? Firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kamu lakukan. Tapi kalau tidak sesuai, jangan sekali-kali. Gitu ya, akan membahayakan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang murid, Bapak Ibu, ya, murid itu kalau dalam bahasa Yunani, dia belajar, orang yang dilatih, kemudian orang yang belajar. Makanya murid itu indikatornya kalau dia belajar berarti dia berubah. Ya. Berubahnya bukan hanya pengetahuannya saja, bukan hanya di otaknya saja yang berubah. Ya, tetapi karakternya, gitu ya, itu perlu berubah. Tingkah laku, perbuatannya perlu berubah. Jangan seperti orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Di situ ada orang yang sakit, kemudian dia tidak bisa bangun, ya, karena ditodong, dia dipalak. Ya. Kemudian ada orang ahli Taurat di situ, lewat saja dia tidak menolong. Ada lagi imam. Siapa ahli Taurat? Ahli Taurat ini adalah pengajar di bait Allah. Dia mengajarkan tentang hukum Musa. Ya. 5 kitab Musa mungkin dia hafal. Begitu ya. Ceritanya gimana, aturannya apa, dia hafal. Ya. Tetapi giliran tolong orang, dia tidak bisa. Ya. Demikian juga imam. Ya. Imam itu dia punya jabatan khusus di bait Allah. Ya. Hanya dia yang bisa masuk ke tempat yang maha kudus pada waktu itu. Tentukan begitu. Tetapi ketika dia melihat orang yang tergeletak, yang sakit, yang perlu ditolong, apa yang dia lakukan? Dia lewat saja. Nah, jangan sampai ya, ketika murid belajar, ketika kita menjadi murid Tuhan Yesus, kita cuma di sini saja, tidak sampai di sini, tidak sampai di hati. Artinya apa? Karakter kita tidak berubah, hati kita tidak berubah, hanya di sini saja yang berubah. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita belajar firman Tuhan, ya, maka firman Tuhan itu harus terdengar terus-menerus, gitu ya. Seperti kayak kita nonton jonggan lah, gitu ya. Nonton jonggan pernah ya, Bapak Ibu ya, atau ikut kampanye, begitu ya. Waktu kita pulang setelah ikut kampanye atau nonton jonggan, rasanya terdengar terus itu suara lagunya, apalagi lagu yang kita sukai, begitu ya. Rasa terdengar terus ya, kita mimpi, begitu. Nah, firman Tuhan juga ketika disampaikan harusnya begitu, gitu ya, terdengar terus, gitu ya, seperti orang kampanye itu, rasa terdengar terus. Tetapi apalah kita kadang-kadang dengar firman Tuhan, ya, masuk sebelah sini, keluar sebelah sini. Susah sekali hidup kita ini, karena memang kita dibikin begitu oleh dunia ini, gitu ya. Sekarang ada di sini, jangan-jangan pikiran Bapak Ibu mau pikirkan kompornya yang belum dimatikan, gitu ya, atau anaknya yang lagi kemana, gitu ya, atau hartanya atau mobilnya yang lagi apa. Kadang-kadang kita begitu. Kita juga belajar bukan hanya ya mendengar, tetapi juga kita ingat firman Tuhan. Ya. Seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ya dicobai, dia langsung ingat apa jawabannya. Kalau kita tidak pernah mengingat firman Tuhan, ya, maka kita, ya, pokoknya apa kata orang ya kita juga begitu. Susah, ya, karena tidak ada dasar untuk kita menjawab. Maka Tuhan Yesus selalu ada tertulis, ada tertulis. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, ya, kita mesti setiap hari Minggu pergilah, ya, kecuali sakit. Sakit bisa baca di rumah. Firman Tuhan bisa baca di rumah, sekarang bisa online juga, begitu. Tapi janganlah lewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Selama kita masih kuat, gitu, kasih kesempatan itu. Firman Tuhan juga harus terasa ya, di dalam kehidupan kita. Seperti orang Parno, begitu ya. Parno itu kita merasakan sesuatu, padahal enggak, gitu ya. Zaman COVID kemarin, ya, kalau udah rasanya gatal ke sini, jangan-jangan COVID, gitu kan? Saya di jalan itu kadang-kadang batuk-batuk, gitu ya. Jangan-jangan ini COVID, gitu. Badan udah meriang-meriang,
Jangan-jangan ini DBD seperti Paulus. Firman Tuhan juga harus dirasakan. Jangan hanya lewat begitu saja, tetapi harus hidup di dalam kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan juga harus berakar, tertancap dalam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau pulang dari sini yang arahnya ke sana, tahu jembatan Mangkuas? Tahu ya? Itu miliknya orang Pal 20. Pal 20. Pal 20 itu orangnya banyak yang cantik-cantik ya. Betul ya. Saya pernah tes istri saya begini. Majen di Pal 20 itu banyak orang yang cantik-cantik perempuannya, saya bilang. Maksud kamu apa? Lalu lihat nyabang. Coba kamu tanya ibu yang itu. Dia tanya, ibu berapa sekian? Ibu orang mana? Orang Ladangan. Dia tidak tahu Ladangan itu Pal 20. Akhirnya dia bilang, bukan orang Pal 20. Memang orangnya cantik gitu. Tapi orang Ladangan, dia bilang. Dia hanya tahu Ladangan itu di Daik gitu ya. Sekali singgah di depan sekolah SD Ladangan gitu ya. Dia lihat itu rupanya Ladangan Pal 20 ya. Oh, ternyata benar ya, orang yang cantik-cantik itu dari Pal 20 gitu. Itu yang cantik itu dari Pal 20. Dia bilang begitu. Nah, itulah saya bilang. Nah, maksud saya ya, jembatan Mangkuas yang miliknya orang Pal 20 itu dulunya ya jembatan itu kayu. Kayu. Beberapa kali direhab ya. Direhab karena turun terus. Yang itu sampai masuk on the spot. Kata orang itu seram ya. Di on the spot tiba-tiba ya jam 11 malam itu ada ada perempuan muncul begitu rambut panjang. Tak benar tak apa, itu ilustrasi yang dibuat oleh on the spot kok bisa masuk ya jembatan Pal 20. Saya mikir begitu. Kami juga dulu waktu SMA ya, zamannya Pak Setiadi jadi wakil kepala sekolah ya. Dulu OSISnya itu poten ya. Poten. Kami sebutnya potensi. Jadi dia mikirkan potensi baik buruknya. Nanti kita lari ya dari Mika ini ke jembatan Mangkuas. Tapi kalian jangan lewat jembatannya. Kita tidak tahu gitu ya apa. Dia mikirkan potensi baik buruknya. Akhirnya kita lari gitu ya. Dia juga kan mikirkan kalau nanti lewat ada yang jatuh gitu ya. Dia dimarahin oleh Pak Setiadi. Dulu Pak Setiadi garang, sekarang enggak. Jadi jembatan itu ya lama kelamaan ya ditambah terus tapi selalu bolong. Mungkin itu kali ya dia sampai masuk on the spot ya. Mungkin ada hantunya gitu. Makanya Bapak Ibu kalau lewat sana hati-hati. Gitu ya. Saya juga hati-hati kalau udah jam 11 malam, jam 12 itu hati-hati saya. Di situ ya ditambah terus sampai sekarang ya. Sekarang baru jembatan itu tidak bolong ya. Kalau yang lewat sana nanti boleh lihat ya. Kalau yang arah sana boleh ke sana dulu. Kenapa? Karena ternyata ya bawahnya itu udah kuat ya. Udah kuat. Jadi beban apapun, mau mobil berapapun begitu ya yang lewat di situ, dia muatan berapapun, jembatan itu tidak akan turun lagi. Karena udah kuat. Demikian juga kita Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan itu harus kuat di dalam kehidupan kita. Kalau tidak kuat, maka kita sering digoyang-goyang ya, sama dunia. Dunia itu yang memang begitu ya. Selalu menggoyang-goyang kita gitu ya. Maka hati-hati, ada wabah ini, wabah itu, perlu dipikirkan ya. Perlu dipikirkan. Kita punya Allah yang luar biasa ya, yang tidak ada tandingan gitu ya. Jangan kita sedikit digoncang gini kita udah takut gitu ya. Maka Tuhan selalu bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Pokoknya jangan takut, gitu ya. Nah, marilah kita menunjukkan kehidupan kita, ya, menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itu yang lebih penting. Ya. Ibu bapak, ya, mungkin tidak punya kesempatan seperti gembala, ya, mengembalakan orang lain, tetapi keluarga sendiri itu adalah dimuridkan, supaya dia mencintai pelayanan Tuhan, supaya dia mencintai Tuhannya, supaya dia mengasihi Tuhannya dan mengasihi sesamanya. Mari kita berdoa.